ada semacam sesaji yang mungkin masih diyakini bisa mendapat. Anehnya, sesampai kami di teras depan goa, terjadi turun hujan dan mengguyur tempat sekitar goa. Di saat kami masuk ke dalam goa, hujan dan angin mendadak berhenti. Seakan hal ini menunjukkan bahwa suasana alam sekitar sedang menyambut kedatangan kami dan mempersilahkan kami dan tim untuk masuk ke dalam goa. Inilah yang membuat Goa Selomangleng terkesan sangat mistis. Ya, sahabat Komentar Mas John, perjalanan kita menuju Goa Selomangleng sepertinya sudah hampir sampai. Rasanya pengen segera orek-orek sejarah terkait situs sejarah yang berada di kaki Gunung Mas Kumambang, tepatnya lereng Gunung Klothok, yang sudah resmi dilestarikan oleh pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur. Oke, salam jumpa bersama Komentar Mas John. Sebuah komentar ringan dan hangat menjadi bahan perbincangan orang-orang di balik layar. Kali ini Mas John berada di Kediri, tepatnya Goa Selomangleng yang berada di kaki Gunung Mas Kumambang. Zaman dulu tempat ini digunakan sebagai tempat bertapa Dewi Kili Suci, seorang putri Raja Kediri. Namun sebelum kita lanjut penelusuran kita kali ini, jangan lupa berikan subscribe dan bunyikan loncengnya di pojok kanan bawah. Sahabat Komentar Mas John, bagaimana keadaannya di sana? Yuk, kita telusuri bersama. Goa Selomangleng adalah tempat wisata yang sangat populer di Kota Kediri, Jawa Timur. Goa ini dinamakan Selomangleng karena lokasinya berada di lereng bukit. Dalam bahasa Jawa, Selo artinya batu dan Mangleng atau Mangklung artinya miring. Bila sahabat Komentar Mas John berwisata ke Kediri, tepatnya Gunung Klothok, di pelataran taman bagian bawah terlihat sebuah arca atau patung wanita cantik sebagai penggambaran dari Dewi Kili Suci, Putri Raja Kediri. Kemudian setelah kita menaiki beberapa puluh anak tangga, tepat di pelataran bawah goa terdapat beberapa benda purbakala yang sekilas mirip bekas tiang-tiang bangunan dan sebuah arca. Dari situ bila kita melihat ke atas lereng, kurang lebih 25 meter dari pelataran bawah goa, sudah terlihat lubang pada sebuah batu besar yang biasa digunakan oleh para wisatawan untuk berfotoria sambil menikmati keindahan alam sekitarnya. Sekedar pengalaman pribadi yang ingin Mas John sampaikan dalam penelusuran Komentar Mas John di Goa Selomangleng atau Gunung Klothok, Kota Kediri, yaitu terjadi pada saat Mas John merasa kepo dengan apa yang dibilang istimewa dari tempat ini. Mas John ceritakan berawal dari suasana tempat ini yang terkesan hening dan cuaca memang sedang panas-panasnya. Sepintas tidak ada yang istimewa dari goa batu yang sangat keras ini. Namun suasana mistis bisa kita rasakan pada saat kita sudah berada di pelataran depan bawah goa.
Baru saja komentar Mas John mengucap salam, belum sampai kami duduk istirahat di bebatuan Purbakala pada pelataran depan bawah goa, tiba-tiba datang angin besar yang menggoyang dan mengayun-ayunkan pepohonan sekitar goa. Karena khawatir terjadinya pohon tumbang, maka kami bergegas naik ke teras depan goa, yang pasti terlindung dari jangkauan pohon tumbang. Anehnya, sesampai kami di teras depan goa, terjadi turun hujan dan mengguyur tempat sekitar goa. Hal mistis mulai Mas John rasakan di saat kami masuk ke dalam goa. Hujan dan angin mendadak berhenti. Seakan hal ini menunjukkan bahwa suasana alam sekitar sedang menyambut kedatangan kami dan mempersilahkan kami dan tim untuk masuk ke dalam goa. Nah, sahabat komentar Mas John, ini adalah bukti dari kehendak dan kuasa ilahi. Goa Selamangkleng dibentuk dari pahatan batu andesit yang berukuran sangat besar, dan lebih tepatnya dibentuk di lereng Bukit Bebatuan. Sahabat komentar Mas John, bila dipandang sepintas dari luar goa, nampak tidak ada yang istimewa. Namun, selain sisi mistis dari goa ini adalah setelah kita masuk ke dalam goa. Ya, sahabat komentar Mas John, kita telusuri di dalam goa Selamangkleng. Di situ baru terlihat keunikan pada dinding-dinding goa. Di mana terdapat berbagai corak relief yang sangat indah menghiasi seluruh dinding goa, yang merupakan petilasan Dewi Kili Suci menurut sejarahnya terah dari Prabu Erlangga. Juga terdapat lubang pada sisi dinding-dinding tertentu, didesain khusus sebagai tempat penerangan dalam goa pada saat acara ritual dilakukan. Ya, sahabat komentar Mas John, ini adalah Kalamakara, sebuah relief berbentuk kepala raksasa. Biasanya ditempatkan di pintu-pintu atau di gerbang-gerbang candi. Dan di sini, karena ini sebagai tempat bertapa Dewi Kili Suci sebagai putri raja, maka di sini ditempatkan juga Kalamakara sebagai simbol penjaga dari mara bahaya. Goa Selamangkleng terdapat 3 ruangan, yang mana ketiganya sangat jelas digunakan sebagai tempat bertapa atau semedi. Ini adalah sebuah ruangan yang mungkin juga tempat bertapa. Inilah yang membuat Goa Selamangkleng terkesan sangat mistis. Apalagi hingga saat ini Goa Selamangkleng masih dikeramatkan warga. Mungkin sebagai perapian saja ya, untuk
melakukan ritual. Bahkan oleh sebagian warga masih digunakan untuk tempat semedi atau berdoa. Khususnya pada waktu-waktu tertentu, di goa ini masih digunakan untuk acara ritual yang terkait dengan aliran kepercayaan tertentu. Kemudian di dalam, ya kita masuk sahabat komentar Mahjon. Ya. Dan ini sepertinya ada semacam sesaji yang mungkin oleh masyarakat sini masih diyakini bisa mendatangkan berkah. Namun semua itu tergantung dengan keyakinan masing-masing tanpa menyinggung perasaan antara satu dan sama lain yang berbeda keyakinan. Ya, sahabat komentar Mahjon, ini adalah Goa Selomangleng yang terletak di kaki Gunung Mas Kumambang atau biasa disebut Gunung Klothok di Kediri. Zaman dulu tempat ini digunakan sebagai tempat bertapa Dewi Klisuci, seorang putri Raja Kediri. Goa Selomangleng adalah situs sejarah yang sangat penting di kota Kediri, Jawa Timur. Bahkan tidak hanya Goa Selomangleng di Kediri, namun juga di daerah-daerah lain di Nusantara ini masih banyak peninggalan situs-situs sejarah yang harus dan perlu untuk dilestarikan. Sejarah mencatat, di Goa Selomangleng inilah Dewi Klisuci bertapa. Dewi Klisuci adalah seorang putri Raja Prabu Erlangga, Raja Kediri kala itu. Dewi Klisuci sebagai pewaris tahta berhak mendapatkan dan melanjutkan tampuk kepemimpinan di Kediri setelah Prabu Erlangga lengser. Namun Dewi Klisuci menolak dengan alasan demi keberlangsungan pewaris tampuk kepemimpinan Prabu Erlangga di kerajaan Kediri waktu itu. Dewi Klisuci tahu apabila tampuk kepemimpinan diserahkan kepadanya, maka pewaris kerajaan akan terputus karena Dewi Klisuci tidak akan memiliki keturunan. Hal ini dikarenakan Dewi Klisuci tidak diciptakan selayaknya wanita pada umumnya yang mendapatkan tamu bulanan. Sehingga Dewi Klisuci memilih semedi menjadi biksu atau brahmana. Dan di Goa Selomangleng inilah Dewi Klisuci bertapa selama bertahun-tahun. Ya, sahabat komentar Mahjon, demikianlah penelusuran kita di Goa Selomangleng yang ada di kaki Gunung Mas Kumambang. Dulu tempat ini digunakan sebagai tempat bertapa Dewi Klisuci, seorang putri Raja Kediri. Sahabat komentar Mahjon, saatnya kita rehat sejenak sambil ngopi-ngopi, karena kopi semakin dinikmati semakin nempel di hati. Bila sahabat komentar Mahjon penasaran dengan penelusuran berikutnya, jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Oke? Nah, sahabat komentar Mahjon, sampai di sini and see you to the next video. Sayonara.